Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Nah, sekarang kita akan belajar pengertian penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Putik sebagai sel betina, benang sari sebagai sel jantan. Mengenal macam-macam penyerbukan dan contohnya. 1. Penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh ke kepala putik pada satu bunga. 2. Penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang masih berada pada satu tanaman yang sama. 3. Penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berada pada tanaman yang lain. 4. Penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, alami dan buatan. Nah, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. 1. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. 2. Tunas terdapat pada pohon pisang dan bambu. Tunas adventif. Adventif akar terdapat pada pohon cemara. Adventif daun terdapat pada bunga wijaya kusuma dan cocor bebek. 3. Geragih terdapat pada rumput teki dan stroberi. 4. Umbi. 1. Umbi akar terdapat pada wortel dan ketela. 2. Umbi batang terdapat pada kentang, gadung, dan gembiling. 3. Umbi lapis terdapat pada bawang merah dan bawang putih. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. 1. Dengan cara cangkok. 2. Okulasi. 3. Mengenten. 4. Stek. Dan 5. Merunduk. Subtema 2, hewan sahabatku. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan. 1. Perkembangbiakan hewan secara generatif. 1. Ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ikan, ayam, burung, dan kura-kura. 2. Vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, sapi, dan lumba-lumba. 3. Ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya ular dan kadal. Perkembangbiakan hewan yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. 1. Dengan cara membelah diri, contohnya amuba. 2. Dengan cara tunas, contohnya hidra. 3. Dengan cara fragmentasi, contohnya cacing pipih. Subtema 3, ayo menyelamatkan hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Contoh tumbuhan flora di Indonesia. 1. Bunga rafflesia.
2. Bunga bangkai. 3. Bunga kantong semar. Contoh hewan fauna di Indonesia. 1. Komodo. 2. Harimau. 3. Badak bercula 1. 4. Orang utan. 5. Burung cendrawasih. Nama marga satwa, cagar alam, dan taman nasional di Indonesia. 1. Taman Nasional Ujung Kulon berada di Provinsi Banten, Jawa Barat, melindungi hewan badak bercula 1. 2. Taman Nasional Baluran berada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melindungi hewan banteng. 3. Taman Nasional Lorens berada di Papua, melindungi hewan burung cendrawasih. 4. Taman Nasional Komodo berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, melindungi hewan komodo. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.